teman-teman dunia indra. Hari ini saya ada tepat di depan dari pohon buah kemiri. Nah, kalian tahu kan kalau buah kemiri itu punya banyak khasiat. Bentuk buahnya seperti ini. Jadi kalau di bagian atas itu masih berwarna hijau, dia jatuh. Nah, dibuka. Nah, buahnya seperti ini. Lalu ini dikeringkan. Setelah kering, dia jadinya seperti ini nih. Ini saya sudah memegang yang keringnya. Nah, ini buah kemiri. Nih, jadi ini yang basah, ini yang sudah kering. Dan di dalamnya ini ada lagi nih yang harus diketok gitu, baru nanti ada isi di dalamnya, yang itu merupakan bagian dari proses untuk obat ataupun bumbu dapur ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian penasaran, kemiri ini bukan hanya untuk bumbu dapur, tapi juga bisa diolah menjadi minyak kemiri. Nah, seperti apa minyak kemiri? Saya akan ajak kalian semua ngobrol dengan Pak Ansori Dausal yang mengolah kemiri ini menjadi minyak. Wah, inovatif sekali dan kreatif. Ikut saya, kita temu dulu ya. Istimewa karena saya akhirnya bisa melihat langsung bagaimana proses pembuatan kemiri, minyak kemiri tepatnya. Jadi yang saya tahu selama ini minyak kemiri itu untuk bumbu, si bongkah kemirinya untuk bumbu dapur. Ternyata hari ini bisa lihat langsung gimana pengolahan buah atau biji kemiri menjadi minyak. Nah, tepatnya sejak kapan Pak Ans memahami konsep untuk ini? Karena kan ini kan bukan hobi baru sebenarnya. Sebenarnya sudah lama. Sejak kita membuka hutan di sini untuk kupu-kupu, kita sudah berpikir ada satu kegiatan yang menarik di sini yang mempunyai nilai tambah yang tinggi, yang disebut sebagai proses pembuatan minyak atsiri. Tapi ternyata itu tidak mudah menemukan skala yang tepat, karena kebanyakan alat-alat minyak atsiri ini untuk skala industri. Ya, jadi kita mempunyai beberapa teknik untuk mendapatkan minyak itu. Ada yang kita proses dari daun-daunan, itu kita gunakan teknik namanya maserasi. Nah, ada yang dari kulit pohon. Tapi ada yang memang harus menggunakan alat press. Ini yang kita belum gunakan itu penyulingan. Ya, karena kita lihat penyulingan memerlukan peralatan yang agak serius lah gitu ya. Beberapa tahap ya. Gitu. Ini yang termasuk yang simple dan langsung dapat digunakan dalam skala kecil. Dia langsung menyuling begitu. Langsung keluar minyak. Karena sudah dipanaskan tuh. Untuk masa dia agak dimasukkan, nanti agak, nah dia kandungan minyaknya termasuk tinggi kemiri ini, jadi agak lengket ya. Ini keluar minyak betul. Cepat sekali prosesnya. Ya, kan ini kan minyak itu keluar dari bahannya itu pada temperatur tertentu, ya antara 50 sampai 80 derajat sampai tergantung bahannya. Jadi ini dipanaskan sambil dipres ya, dia dipres dan dipanaskan. Dipanaskan itu untuk mengeluarkan minyaknya. Terus itu dipres untuk minyaknya keluar gitu ya. Itu yang dilakukan oleh mesin ini. Selain semen dipres sudah dipanaskan. Kan memang tidak besar, ini kan skala
dapur ya, bukan hanya sekedar rumah tangga, dipakai untuk keperluan sendiri. Jadi kering begini karena sudah ditulis. Ya, dipanaskan. Proses nilai tambah ya dari buat kemiri yang tadinya hanya dijual untuk bumbu dapur, sekarang bisa masuk ke nilai tambah yang begitu itu. Bagus sekali kok. Aromanya juga semakin khas ya, karena memang kemiri memang sudah. Ya, kalau secara tradisional di kampung minyak kemiri ini digunakan untuk penyubur rambut bayi biasanya. Biar bayi yang lambat rambutnya biasanya diberi obat. Ternyata kalau dimakan seperti kacang. Oh ya, memang kacang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini termasuk kelompok nut ya, kacang-kacangan. Justru sebutnya kacang-kacangan, candle nut bahasa Inggrisnya. Iya, iya. Ya, ya sejenis almond dan apa itu satu kelompok ya. Tapi kita anak-anak sekarang lebih kenal almond daripada ke biji kemiri. Karena kemiri ini enak juga. Yang ketika lemaknya jadi kurangin agak besar. Ya. Saya pikir kemiri hanya untuk bumbu dapur. Ya, oh banyak, sebenarnya banyak. Nah, sebenarnya saya mulai menggunakan ini bukan untuk apa namanya bumbu dapur atau kosmetik, tapi untuk ini furniture. Furniture, meja-meja ini saya menggunakan apa namanya kemiri dan untuk lap. Ya, bukan poles. Poles. Oh. Ya, di situ ada berapa botol tuh yang udah kosong. Apa namanya? Itu yang pertama. Jadi ketika saya sering membeli polishing oil ya namanya, minyak untuk furniture itu cukup mahal. Ya, karena impor. Ngapain beli linseed oil lagi? Saya menggunakan kemiri. Tidak banyak saya dengar orang menggunakan minyak kemiri untuk memoles furniture ya. Saya menggunakan kemiri dan apa namanya lilin lebah. Jadi polishing oil ya kalau bahasa Inggrisnya itu saya udah buat sendiri. Jadi minyak kemiri ini sebenarnya banyak manfaat-manfaat lainnya, belum dikembangkan, tidak terpaku hanya untuk bikin bumbu dapur untuk makanan, tapi juga untuk kecantikan, untuk perawatan kulit, termasuk juga untuk buat polishing oil ya namanya untuk furniture. Kalau kita ingin membuat furniture yang organik. Ini saya rasakan kemiri dimakan begini nggak beda jauh dengan kacang, berarti nggak beda juga untuk campuran kue. Oh iya. Coba makan yang ini yang sudah gelondonya ini. Kalau bahasa Jawanya gelondonya ini setelah minyaknya diambil. Yang minyaknya sudah nggak sedikit, kan masih gurih. Seperti cheesecake ya? Ya. Jadi ini udah bisa dibikin, masih bisa dibikin makanan. Nah kita kandungan minyaknya sudah lebih rendah. Betul. Bisa saja dihancurkan lagi terus jadi campuran. Betul. Ya kalau kita kan suka juga makan yang namanya gelondo. Gelondo itu adalah ampas pembuatan minyak kelapa. Itu kalau dijalankan itu kalau itu masih dulu kecil saya masih sering makan nasi panas sama minyak jelantah. Kasih garam dikit udah mengalahkan rasa mentega dan keju. Kalau dulu kita hanya menggunakan kemiri hanya untuk bumbu masak, why not kita sekarang menggunakannya untuk bisnis yang lain ya, kegiatan industri yang lain gitu. Itu new wisdom. Wisdom itu kan sebuah kearifan, wishful way ya, doing something gitu. Ini bentar aja nih, ini cuma setengah kilo. Ini minyaknya mengalir terus tuh. Iya. Ini kacang tanah bisa, bikin minyak almond juga bisa, tapi kan sayang mahal. Almondnya kan dari luar. Jadi sebenarnya yang membuat Pak Ans
mempelajari ini, kemudian paham bagaimana pengelolaannya dan menekuninya, itu awalnya gimana Pak? Sebenarnya begini ya, Karena melihat banyaknya kemiri ini atau apa awalnya? oh ya ya, jadi saya waktu muda memang banyak bekerja di apa ya namanya, di desa ya. Desa itu kan resourcesnya begitu banyak ya, begitu limpah apa saja, apalagi kalau dia masih ada hutannya apa. Nah, persoalannya adalah bagaimana membuatnya menjadi sesuatu yang beneficial, bermanfaat ya. Itu sebenarnya dorongannya. Nah, kenapa bisa berpikir begitu? Kalau kita lihat, maksudnya apakah memerlukan satu pengetahuan yang tinggi? Sebenarnya tidak. Ini udah habis bahannya, selesai. Selesai. Wah. Simple. Simpel sekali. Jadi ini tadi berapa, setengah kilo tadi? Nah, kilo. Setengah kilo. Ternyata melalui proses dan ini yang kerasnya dapatlah minyaknya seperti Iya. itu. Wah, banyak Ini juga kalau ya. banyak, nanti kita lihat ada berapa mili dia. Wah. Saya ambil botolnya. Oke. Ini sudah jadi prosesnya. Berarti hal ini juga berlaku untuk jenis buah atau biji Iya, yang lain. iya, kacang. Iya. Mungkin kedelai tidak begitu cocok karena kedelai lebih sedikit. Hasilnya. Berapa mili itu? 100 kurang Ya, 300 mili. 300 ya, pas Dari setengah kilo kemiri. tidak terlalu sulit ya, Ya. menghasilkan minyak dari biji-biji kemiri. Tinggal proses yang harus memang tekun dilakukan, mulai dari tadi bijinya, lalu dilakukan tumbuk kasar, lalu diproses melalui mesin yang tadi kita lihat prosesnya. Nah, 300 mili. Ini masih keruh. Masih terus. Ya, kita biarkan lebih kurang 8-10 jam aja akan mengendap. Dan mengendap masih ada empatnya. Kemudian kalau untuk pemakaian yang lebih membutuhkan proses lebih tinggi, kita saring lagi dengan beberapa saringan laboratorium. Atau yang lebih simpel, saringan kopi aja. Itu sudah cukup banyak. Ini yang sudah kira-kira 1 malam diendapkan ya. Ini hasil pekerjaan kemarin. Ini kira-kira ini lebih, nah ada 1 botol lagi. Jadi ini 2 liter lebih. Kemarin kita kalau nggak salah 4 kiloan berarti menghasilkan ini. Nah sekarang ini yang setengah kilo kita hasilkan yang ini yang setengah kilo nih. Oke. Berarti setelah diendapkan dia akan seperti ini. Jadi ada bubuk endapannya di bagian Ya, bawah. ya. Jadi sebenarnya minyak ini juga bisa jadi untuk menggoreng ya. Oh iya, ya bisa saja. Karena warnanya jadi seperti minyak Ya, goreng ya. gitu. Dan itu bisa gitu. Hanya setengah kilo sebentar aja. Bisa dipakai. Jadi ini hobi yang sangat menguntungkan ya. Karena bukan hanya melakukan pengolahan terhadap biji-bijian yang memang sudah tersedia melalui pohon yang ada di area taman kupu-kupu, tapi juga ada manfaatnya dari hasil olahan ini. Ini Pak Ans jual atau Oh pakai enggak, sendiri? kita masih pakai sendiri. Terutama saya masih menggunakan untuk ini untuk beberapa buat minyak bambu, minyak ya pokoknya minyak kecantikan lah. Yang ampasnya dan sebagainya ini saya gunakan untuk membuat apa namanya yang saya sebut tadi. Untuk furnitur itu. Krim, nggak tahu pakai istilah kecantikan untuk krim
kayu ya. Iya, iya. Saya ambilkan contoh. Krim kayu. Wah, ini baru lagi nih, saya Nah, baru lihat ini, dan dengar. ini masih ada tulisannya, udah nggak kebaca. Saya buat lama ini. Wood cream. Wood cream. Masih ada mereknya itu. Itu 4 tahun yang lalu saya buat. Saya ambilkan lagi Bapak. Oh, Dari ampasnya. ampasnya sudah mengendap Ya. dari minyak biji kemiri tadi. Dicampur dengan bahan-bahan lain, ada minyak kelapa, ada Oh, ini yang sudah dikasih kunyit. kunyit, Ada aroma iya, kunyit. ada kunyit. Ini sudah tidak terbaca. Jadi kayu diberi olesan ini. Jadi ini krim untuk furniture khususnya kayu, karena Pak Hans ini juga hobinya mengolah kayu. Bongkahan-bongkahan kayu itu bisa jadi meja seperti ini, bisa jadi kursi, figura, dan yang lain sebagainya. Nah, ini krim untuk memolesnya supaya si furniture atau kayu-kayu tadi lebih berkilau begitu.